Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Shabbat Shalom. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus serta kehadiran Roh Kudus akan menjadi bagian kita pada saat ini. Pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan melalui satu judul yang saya beri nama Manis Harapan, Pahit Kenyataan. Dari judul ini saya yakin bahwa tidak ada orang yang suka ini terjadi pada kita. Harapannya manis, tapi kenyataannya pahit. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar firman Tuhan melalui apa yang akan saya paparkan pada saat ini, yaitu pertama saya akan berikan sebagai pendahuluan 3 hasil penelitian tentang harapan dan kenyataan. Kemudian kita akan melihat 3 harapan, yaitu apa yang bisa kita harapkan dari sesama manusia, apa yang kita bisa harapkan dari Tuhan, dan apa yang Tuhan harapkan dari kita. Mari kita lihat hasil penelitian yang pertama yang diadakan di University of Otago di New Zealand ini. Ini tentang expectation dan reality. Ini di kampus, di dalam kampus, di mana didapati di situ bahwa generasi Y atau milenial, mereka itu terlalu confident tentang kemampuan mereka sendiri. Mereka confident bahwa mereka kesanggupan ini bisa. Kalau ditanya bisa. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Terjadi self-delusion, penipuan dirilah. Sehingga kalau terjadi kenyataan yang tidak sesuai harapan mereka, maka mereka akan blame the negative event, atau mereka akan mempersalahkan orang lain karena terjadi hal-hal yang negatif itu. Jadi di kalangan mahasiswa, generasi Y, milenial juga masih ada. Mereka mengharapkan yang luar biasa, tetapi yang terjadi tidak seperti harapan mereka. Pada saat mereka kecewa, mereka mempersalahkan orang lain. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang diadakan di Amerika Serikat di kalangan mahasiswa etnis Chinese atau mahasiswa dari China datang berkuliah di Amerika Serikat, dan mereka mengharapkan ada yang harapan mereka terjadi, harapan mereka tidak terjadi. Jadi mereka mengharapkan bahwa struktur sosial Amerika pasti berbeda dengan di Cina. Sebelum mereka datang, mereka sudah harapkan itu. Dan betul itu terjadi. Mereka, oh ya memang, kehidupan Amerika Serikat beda dengan kehidupan di Tiongkok atau di Cina. Harapan mereka juga yang kedua yaitu, kalau bergaul dengan sesama mahasiswa Chinese, maka itu merupakan opsi pilihan yang aman. Betul, terjadi seperti itu. Jadi akhirnya mereka lebih enak bergaul bersama-sama dengan mahasiswa Cina daripada yang lain. Tetapi 2 hal yang berikut ini, yaitu mereka sangka bahwa mereka berkuliah di Amerika Serikat, mereka akan menghadapi English language barrier. Artinya akan ada halangan dalam komunikasi bahasa Inggris. Tapi ternyata tidak terjadi. Mereka bisa menyesuaikan diri, mereka mampu berkomunikasi dengan orang-orang Amerika. Jadi harapan mereka itu tidak terjadi. Dengan kata lain sebenarnya harapan takut ini. Takut seperti itu tapi tidak terjadi. Berikut yaitu mereka mendapati di situ bahwa bergaul dengan orang Amerika itu gampang saja. Tetapi untuk bersahabat dengan mereka tidak demikian. Jadi mereka sangka bahwa boleh berbicara dengan mereka, bahasa Inggris mantap, tetapi untuk bergaul lebih dekat dengan dia tidak terjadi. Penelitian yang ketiga yaitu yang dibuat di Malaysia, tetapi artikel ini dimuat di dalam jurnal dari Turki. Diadakan penelitian tentang mahasiswa-mahasiswa yang magang. Mereka sudah dididik 3 tahun, mereka dididik untuk satu program yang namanya English for Professional Communication Program.
Jadi professional communication dalam bahasa Inggris mereka sudah disiapkan. Tetapi sesudah mereka magang, perusahaan-perusahaan memberikan tanggapan seperti ini, bahwa mereka mengharapkan ini terjadi, tidak terjadi. Jangan lupa mereka ini komunikasi, program studi mereka itu komunikasi profesional dalam bahasa Inggris. Tapi tidak terjadi apa yang mereka harapkan. Dan apa yang tidak terjadi itu mereka cetuskan di dalam rekomendasi mereka. Jadi dicetuskan bahwa mereka harus belajar lagi etiket perkantoran, tata krama bergaul di dalam kantor. Ya, mungkin ini mirip-mirip Indonesia ya, Malaysia. Berikut juga mereka yang sudah dididik dengan komunikasi profesional ternyata masih kurang di dalam interpersonal skill, yaitu keterampilan untuk antar sesama manusia, berhubungan, bergaul, masih payah. Ya, itu tidak beda jauh dengan etiket kantor. Berikut juga mereka tidak puas dengan cara mereka menangani telepon. Bahasa yang santun di telepon, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana harus dikatakan. Nada suara, itu termasuk di dalam rekomendasi mereka. Belajar lagi menangani telepon. Yang berikut juga direkomendasikan supaya mereka lebih bagus lagi di dalam berdandan. Jadi harapan dari perusahaan ini tidak terjadi. Bayangkan sudah dididik 3 tahun, tidak terjadi. Dan berikut terakhir yaitu motivational talks. Diajarkan supaya mereka kalau berbicara dengan attitude yang positif, yang bermotivasi, bukan negatif. Jadi ini yang direkomendasikan. Kenapa direkomendasikan? Karena tidak terjadi. Harapan perusahaan itu tidak terjadi. Dan bukan hanya seperti itu, mereka katakan harus praktek dan aplikasinya. Nah, ini hasil-hasil penelitian yang menyangkut kehidupan kemahasiswaan. Apa yang diharapkan tidak terjadi. Mahasiswa bisa saja datang di Unclub, apa yang diharapkan tidak terjadi. Nah, sekarang mari kita lihat dari konteks Alkitab. Apa yang kita harapkan dari orang lain? Dari teman-teman, dari sesama manusia. Bisa saja teman dekat, ataupun bisa saja anggota keluarga. Istri harap dari suami, suami harap dari istri, orang tua dari anak, anak harap orang tua. Apa yang bisa kita harapkan dari yang saya sebutkan itu? Pertama-tama saya ingin kita mempelajari Roma pasal 3 ayat 23. Apa yang bisa kita harapkan dari orang yang telah berdosa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Kita mengharapkan apa dari orang yang berbuat dosa? Berbuat dosa artinya tidak baik. Apa yang kita bisa harapkan dari orang yang berdosa, yang tidak baik? Yang di dalam buku Yeremia 17 ayat 9, malah dikatakan di situ, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi hati manusia yang licik itu apa yang kita bisa harapkan? Jadi saya mau menganjurkan pada saudara-saudara, kita perhatikan ini, bahwa pada dasarnya kita jangan mengharap banyak dari manusia yang berbuat dosa. Kita tidak bisa mengharapkan banyak. Kenapa? Kalau manusia itu berdosa, diibaratkan seperti ini. Kalau manusia itu tidak baik, diibaratkan seperti pohon. Kalau pohon tidak baik, apa yang kita bisa harapkan dari dia? Pohon yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Kalau pohon tidak baik, dia mengeluarkan buah tidak baik. Jadi kalau kita kebetulan berada di lingkungan orang yang kita sudah tahu tidak baik, apa yang kita bisa harapkan dari dia? Selanjutnya dikatakan di situ, Yakobus 3 ayat 11 sampai 12, di situ dikatakan, buah anggur tentunya tidak muncul dari pohon zaitun. Buah ara tidak muncul dari pohon anggur. Begitu juga air asin tidak akan muncul dari air tawar dan sebaliknya. Jadi kalau memang dari sononya manusia itu kita sudah lihat berdosa, tidak baik, tentunya pada dasarnya kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik dari mereka. Tidak bisa. Karena pada dasarnya manusia berdosa, pada dasarnya manusia itu pohon tidak baik. Walaupun ada juga yang baik kalau kita baca 7:18. Mungkin pohon yang baik ini bisa menghasilkan buah yang baik. Dia pohon yang baik karena mungkin dia sudah bertobat. Tetapi basically pada dasarnya manusia itu tidak baik.
Nah, kalau toh kita memang mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain, oke. Asal orang itu memang baik. Namun ini yang dianjurkan oleh Alkitab. Sebelum kita lanjutkan, kita ingat dulu ini. Yeremia 17 ayat 5. Saya ingin supaya kita lihat. Bahwa kalau kita mengharapkan, mengandalkan manusia, wah, apa Alkitab katakan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Maksud saya di sini artinya tidak baik mengandalkan, mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain. Tidak baik dan tidak bisa. Namun kalau kita memang tahu bahwa orang itu atau kita mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain, Alkitab menganjurkan ini. Kita harus buat dulu yang baik kepada mereka. Sebab 7:12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita mengharapkan yang baik dari manusia yang berdosa, yang tidak baik, dianjurkan kita dulu berbuat baik, akan muncul yang baik. Kira-kira itu yang bisa kita harapkan yang baik dari orang lain apabila kita sudah berbuat baik kepada mereka. Ingin dapat senyum dari mereka, kita harus senyum lebih dahulu. Ingin dapat perbuatan baik dari mereka, kita harus tunjukkan dan berbuat baik lebih dahulu kepada mereka sesuai anjuran Matius 7:12 yang lebih dikenal sebagai Golden Rule. Berikut apa yang kita harapkan dari Tuhan. Kalau tadi manusia kita tidak bisa banyak harapkan karena pada dasarnya manusia itu berdosa. Kalau dia sudah ada yang sudah bertobat, sudah jadi baik, mungkin kita bisa harapkan sesuatu yang baik dari dia dengan catatan kita dulu berbuat baik padanya. Apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan? Nah, tentunya kita harus pikir dulu, Tuhan itu baik atau tidak? Mari saya antar pemikiran kita untuk mempelajari perumpamaan talenta yang sudah banyak dikenal oleh orang Kristen. Perumpamaan talenta dalam Matius 25 ayat 4 sampai 30, di situ dikatakan ada seorang tuan, dia memberikan modal talenta kepada hambanya, ada 3 jenis. Yang pertama diberikan 5, kedua diberikan 2 talenta, yang ketiga dia berikan 1 talenta. Dan kita tahu ceritanya, yang 5 dia olah talenta menjadi 10. Jadi ketika tuannya kembali lagi bertemu dengan mereka, yang dapat 5 talenta sudah jadi 10 talenta, yang dapat 2 talenta sudah jadi 4 talenta. Nah, saya merasa bahwa yang punya 5, saya berpendapat yang punya 5 dan punya 2 talenta ini, yaitu mereka menganggap bahwa Tuhan itu baik. Dan segala sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan, datang dari Bapa di surga. Jadi mereka menerima 5 talenta, mereka menganggap itu sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tanpa usaha apapun, Tuhan sudah kasih. Jadi mereka menganggap bahwa ini yang baik, Tuhan yang memberi adalah baik. Jadi mereka mengolah itu dapat 10. Yang 2 juga demikian. 2 diolah dapat 10. Karena mereka menganggap God is good. God is good all the time. Dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan perubahan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tetap pada dasarnya. Nah, bagaimana dengan perubahan talenta yang hanya 1 itu? Kita tahu bersama, 1 dia tidak kelola itu. Dia tidak manage yang 1 itu, dan dia hanya sembunyi. Jadi akhirnya Tuhan itu mengambil yang 1 itu. Dia tidak punya apa-apa, dia menjadi 0. Dan ini yang hamba itu katakan kepada tuannya. Tuan, dalam Matius 25 ayat 24, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Beda dengan yang dapat talenta 5 dan 2. Mereka menganggap talenta yang diberikan oleh Tuhan itu sesuatu yang baik, karena Tuhan itu baik. Jadi dapat kebaikan dari Tuhan yang baik. Tetapi yang 1 ini, dia sudah melihat di situ, dia sudah memberikan branded kepada Tuhan, Tuhan yang kejam. Mana buktinya bahwa Tuhan itu kejam? Nah, tidak ada di situ. Dan ini yang dijawab oleh Tuhan itu kepada hamba ini.
Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dia memberikan brand kepada Tuhan kejam. Ternyata yang satu ini diberikan oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan, kamu hamba yang jahat dan malas. Mari kita lihat bagaimana talenta itu dari hitungan matematis. Ada deret hitung dan deret ukur. Deret hitung itu ditambah-tambah dengan pembeda. Contoh misalnya, kita mulai dengan 5, pembedanya 5. 5 tambah 5 jadi 10. Kita bayangkan itu talenta itu. Tetapi deret ukur bukan pakai pembeda, tambah-tambah, tetapi pengganda, dikali. Jadi 5 jadi 10 itu berarti dikali 2. Kalau ditambah 5 tambah 5 jadi 10. Bagaimana 5 jadi 10? 5 tambah 5 atau 5 kali 2. Nah, kalau kita lihat pembeda ini, pembeda bisa positif, bisa juga negatif. Jadi kalau umpamanya pembeda negatif 5, dari 5 dia jadi 0, dia jadi negatif 5, negatif 10, negatif 15, 20. Kalau pembedanya negatif 1, maka dari 5 dia jadi kurang-kurang 1. Dia jadi 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Mari kita lihat kalau deret hitung itu diaplikasikan ke talenta. Kalau deret hitung berarti pembeda 5, 5 tambah 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kalau talenta 2, pembedanya 2. 2 jadi 4 kan dalam talenta itu. Kalau seandainya diteruskan lagi maka dia akan menjadi 6, 8, 10, 12. Bagaimana dengan talenta 1? Bagaimana 1 bisa jadi 0? Tentunya karena pembedanya negatif 1. 1 negatif 1 jadi 0. Kalau stop di situ di 0, oke. Tetapi kalau diteruskan lagi, maka dari 0 dia menjadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, coba kita bisa bayangkan bahwa orang yang punya talenta 1 itu, kemudian dia tidak usahakan, maka dia akan jadi 0. Waktu berjalan terus dia akan jadi negatif. Negatif terus. Kalau diterapkan hitungan deret hitung untuk talenta. Tetapi kalau kita boleh bandingkan, terserah mau pakai deret ukur atau deret hitung tadi. Ini kita coba deret ukur. Kalau deret ukur kan pengganda dikali. Bagaimana 5 jadi 10? Dikali 2. Kalau diteruskan 10 kali 2, 20. Kali 2 lagi 40, 80, 160. Bagaimana talenta 2 jadi 4? Karena dikali 2. 2 kali 2, 4. Kalau dikasih terus lagi 8, 16, 32. Oh luar biasa, jadi banyak sekali ya. Cepat sekali dia punya apa? Percepatan ini. Bagaimana dengan talenta 1 jadi 0? Nah tentunya karena dikali 0. Kalau dikali 0, 1 kali 0, 0. Kalau diteruskan lagi hanya 0, 0, 0, 0 terus. Saya tidak tahu apakah perumpamaan talenta ini bisa diterapkan deret ukur atau deret hitung. Kalau deret hitung dia akan minus terus sampai kurung. Kalau talenta dia hanya 0 terus menerus. Silakan mau pakai yang mana. Saya mau mengantar pemikiran kita tentang hal ini. Yaitu si talenta 1 itu dia menganggap Tuhan itu tidak baik. Mari kita bandingkan perumpamaan yang sama, mirip seperti itu. Kalau tadi di Matius perumpamaan talenta, di Lukas ini perumpamaan mina. Mina diberikan 10, 5, 1. Tetapi beda dengan di Matius 5, 2, 1. Mina. Nah ini perkataan ini. Tuhan itu berkata kepada hamba itu. Hai hamba yang jahat. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Dia katakan Tuhan itu kejam. Tuhan itu jahat. Maka yang dia ukuran kejam itu diberikan kembali kepada dia. Kalau kita menganggap Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak baik, saya kira ini akan terjadi pada kita. Kalau kita menganggap Tuhan itu baik, maka yang akan terjadi seperti talenta 5 dan 2. Kalau kita menganggap Tuhan tidak baik, talenta 1. Dan lanjut kita lihat di ayat ini, di Lukas ini, Tuhan itu katakan, engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Ini adalah persepsi orang itu. Sesudah kita bandingkan kata tahu yang diterjemahkan tahu itu, beware atau behold, consider atau perceive dari bahasa Grikanya, eido.
Jadi hanya persepsinya. Dia hanya menganggap bahwa Bapa surgawi itu jahat, maka yang jahat itu terjadi kepadanya. Bisa dibandingkan dengan ilustrasi yang ada ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta. 2 orang buta ini meminta kepada Tuhan Yesus untuk dicelekkan mata mereka, disembuhkan. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Perhatikan Bapak ya, Yesus menjawab, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi, seperti iman kita atau persepsi kita tentang Tuhan itu juga yang akan jadi kepada kita. Dengan demikian, ini tergantung pada relationship kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya relationship yang positif dengan Tuhan, atau relationship hubungan yang hidup dengan Tuhan, saya khawatir hubungan tidak terjalin dengan baik dengan Tuhan, maka akan terjadi seperti yang punya talenta 1. Dia menganggap Tuhan itu jahat. Dia menganggap Tuhan itu kejam. Nah, sesuai imanmu, sesuai persepsimu, maka itu akan terjadi kepada talenta 1. Di situ diberikan perumpamaan tentang seorang tuan yang memberikan pekerjaan kepada pekerja-pekerja. Pertama pagi-pagi jam 6 dia keluar, dia dapati ada orang ingin bekerja, dia ajak, oke, ke kebun saya akan kamu akan saya berikan 1 dinar, kamu bekerja. Jadi mereka bersepakat 1 dinar. Jam 9 tuan ini keluar lagi, jam 12 dia keluar lagi, jam 17 atau jam 5 dia keluar lagi. Dia ajak lagi orang yang di jam 9, jam 12, jam 17 itu untuk ke kebunnya. Tanpa kesepakatan, marilah bekerja di kebun saya, dan mereka bekerja. Pada jam 6 sore dikumpulkan kemari untuk dapat upah harian itu. Dia mulai dengan yang datang jam 5 sore. Datang dikasih 1 dinar. Yang datang jam 12 dia kasih juga 1 dinar. Datang jam 9 dia kasih juga 1 dinar. Tentunya mereka tidak mengharapkan dapat 1 dinar, karena 1 dinar adalah gambaran umum gaji 1 hari. Sekarang yang datang pagi-pagi jam 6 dipanggil. Tentunya mereka sudah harapkan mereka akan dapat lebih banyak daripada yang sebelumnya, jam 9, 12 dan jam 5 sore itu. Tetapi kita tahu ceritanya, mereka kecewa karena mereka pun hanya dapat 1 dinar. Pelajaran apa yang kita dapati di sini? Bahwa apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan? Pertama, persepsi kita tentang Tuhan itu harus baik. Kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak baik, maka kita akan dapat juga yang tidak baik. Nah, melalui perumpamaan ini ada ketambahan. Kita akan mendapatkan sesuai perjanjian kita. Kita ada bikin perjanjian bagaimana? Perjanjian yang ada di Alkitab. Banyak janji-janji yang Tuhan berikan di situ, ada syaratnya di situ. Kita harus pelajari di situ. Selanjutnya, ada juga kemurahan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita mengharapkan atau tidak mengharapkan sesuatu dari Tuhan, loh kok dapat banyak, dapat yang baik, itu karena kemurahan Tuhan. Inilah grace, inilah anugerah itu. Selanjutnya mari kita lihat apa lagi yang bisa kita harapkan dari Tuhan. Di sini saya mau tunjukkan bahwa yang kita bisa harapkan dari Tuhan bukan hanya sesuatu yang baik, tetapi yang jauh lebih baik. Berdasarkan Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 1 Korintus 4 ayat 17 dikatakan bahwa kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Jadi kita akan mendapatkan dari Tuhan itu bukan hanya yang baik, tapi jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari yang kita harapkan. Kenapa? Karena Tuhan itu murah hati. Karena Tuhan itu punya kasih karunia. Dia memberikan berkat kepada kita jauh lebih daripada kita harapkan. Seringkali mungkin kita sudah berdosa yang seharusnya harus dihukum. Loh kok tidak dihukum?
Oh, tidak dapat penderitaan, masih dapat berkat. Itulah Tuhan kita. Nah, mari sekarang kita lihat apa yang Tuhan harapkan dari kita. Ya, mari saya ambil Matius 25, 21 ini. Masih sambungan dari perumpamaan talenta itu. Tuhan itu katakan kepada yang punya talenta 5 dan 2, sama ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Inilah yang Tuhan harapkan dari kita. Mengacu kepada perumpamaan talenta, kita harus setia melakukan perkara-perkara kecil. Jangan terlalu mimpi besar, harap besar, mulai dari kecil. Lihat apa yang ada di tangan kita, kita lakukan dengan teliti, setelitinya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Bikin baik-baik apa yang ada, berkreasi di situ. Ingat, manusia diciptakan sesuai citra Allah, sesuai gambar Allah. Tuhan adalah pencipta, makanya makhluk manusia, makhluk ciptaan itu harus kreatif. Tuhan itu creator. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu harus kreatif. Kembangkan kreatif itu. Talenta 5 kembangkan jadi 5. Sehingga dia jadi 10. Talenta 2 kembangkan jadi 4. Jangan seperti 1 tidak kembangkan. Jadi di sini setia. Walaupun cuma 2, cuma 5 apa 1. Harus setia. Maka Tuhan akan memberikan yang besar. Saya tertarik dengan boleh katakan moto atau slogan dari satu perusahaan ini, yang tulisannya begini, no details, no success. Dan perusahaan ini sudah sukses, ada di Sulawesi Utara ini. Jadi dia memperhatikan details, kecil-kecil, dibikin baik-baik, kreatif, lakukan yang baik yang kecil-kecil. Maka ada sukses di situ. Selanjutnya apakah yang Tuhan harapkan dari kita? Saya ambil dari Matius 5 ayat 48. Sesuatu yang terbaik yang bisa kita buat. Karena dalam ayat ini dikatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna di sini bukan berarti perbandingan dengan orang lain. Oh, dia lebih baik, saya lebih baik. Bukan itu. Sempurna di sini artinya perbandingan dengan diri dengan Tuhan, yaitu yang terbaik yang bisa kita buat. Tuhan mengharapkan yang baik bukan berarti sempurna sudah sama kuat seperti Tuhan, sudah sama suci seperti Tuhan. Bukan itu. Yang ada di sini yaitu the best we can. Buatlah yang sempurna, buatlah yang terbaik yang kita bisa buat, seperti ayat sebelumnya dikatakan kepada kita. Dan berikut Tuhan mengharapkan ini dari kita. Bertobatlah. Matius 4 ayat 16. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Dan Yesus sebagaimana dia katakan kepada Maria Magdalena, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini. Jangan melanggar-melanggar. Tadi kita akan mendapat yang baik dari Tuhan karena kesepakatan. Jangan berbuat dosa. Tuhan akan memberkati kita. Namun bukan berarti kita sudah berdosa Tuhan akan mengutuk kita. Ingat, masih ada kemurahan Tuhan. Selanjutnya mari kita lihat ringkasan di sini. Apakah yang bisa kita harapkan dari orang lain? Pada dasarnya saya menganjurkan jangan dulu harap apa-apa dari orang lain. Kenapa? Alasannya manusia sudah berdosa, semua berdosa. Malah kecenderungan hatinya penipu, hatinya penipu. Ini manusia pada umumnya. Tapi kalau kita sudah dapati, kita sudah kenal ada orang yang baik, jangan juga terlalu mengharapkan yang baik dari dia. Berbuat yang baik dulu kepada orang lain. Golden rule, lakukan apa yang engkau mau orang lakukan kepadamu. Buat yang baik, akan dapat yang baik. Selanjutnya apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan? Persepsi kita tentang Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita baik, kita bisa mengharapkan yang baik dari Tuhan. Tapi kalau hubungan kita yang baik, tanpa sadar kita mempunyai persepsi bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu kejam. Dan itulah yang akan terjadi pada kita. Sesuai iman kita, sesuai persepsi kita tentang siapa Tuhan itu. Sesuai pengetahuan kita tentang siapa Tuhan, itu yang akan terjadi pada kita.
Selanjutnya apakah yang Tuhan harapkan dari kita? Diharapkan kita melakukan yang terbaik, termasuk yang kecil-kecil. Kita lakukan, Tuhan akan gandakan itu. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Shabbat Shalom.